Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud. Dimulai dari ayat yang ke-109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, maka janganlah engkau wahai Muhammad ada di dalam dirimu keraguan terhadap apa yang mereka sembah. Tidaklah mereka menyembah kecuali apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka sebelumnya. Dan sungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka tanpa sedikit pun dikurangi. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengingatkan Nabi SAW untuk tidak ragu dalam hal apa? Dalam hal kebatilan ataupun kesesatan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah SWT. Kata Allah SWT, tidak perlu ada di dalam diri Anda keraguan bahwasanya apa yang mereka sembah oleh yaitu orang-orang musyrik, yang mereka sembah selain Allah SWT itu adalah kebatilan, itu adalah kesesatan, itu adalah kejahilan. Sebagaimana juga dulu orang-orang tua mereka menyembah kepada selain Allah. Yaitu Allah SWT setelah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, kemudian Allah SWT mengingatkan Nabi SAW bahwasanya orang-orang musyrik kafir Quraisy yang mereka menyembah kepada selain Allah SWT melakukan kesyirikan, maka janganlah merasa ragu terhadap kesesatan mereka atau kebatilan yang dari apa yang mereka lakukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang sesat dan ahlul batil yang berusaha untuk mengelabui orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran atau berada di atas kebenaran. Tentunya orang-orang ahlul batil, orang-orang yang berada dalam kesesatan, mereka akan berusaha menipu ataupun mengelabui manusia sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar. Tentunya tujuannya agar manusia mengikuti mereka. Itu senantiasa mereka lakukan tujuan. Sejak zaman para nabi dan rasul, dan juga di zaman Nabi SAW, di mana orang-orang kafir Quraisy itu berusaha mengelabui para sahabat dan sebagainya yang mereka
sudah masuk Islam atau ingin masuk Islam, seolah-olah mereka berada di atas kebenaran. Apa yang mereka lakukan benar. Di mana mereka mengatakan bahwasanya apa yang kami lakukan inilah yang kami dapatkan dari orang tua kami terdahulu. Kami menjadikan sembahan-sembahan ini hanya sebagai pemberi syafaat atau sebagai perantara antara kami dengan Allah SWT. Jadi mereka melakukan itu, menyampaikan itu seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar. Sehingga seorang kalau dia tidak memiliki ilmu, dia akan ragu. Oh, ternyata yang mereka lakukan benar. Kami menyembah patung berhala ini tujuannya hanya sebagai wasithah, sebagai perantara antara kami dengan Allah SWT. Sebab kami ini adalah orang yang kotor, penuh dengan dosa, butuh perantara, memberi syafaat antara kami dengan Allah SWT. Itu yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Maka ini adalah syubhat yang kalau seorang tidak berilmu, tentunya dia akan menjadi ragu terhadap apa yang mereka lakukan. Benar enggak? Ternyata mereka benar atau tidak? Maka Allah SWT katakan dalam ayat ini, "Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula." Maka janganlah Anda, wahai Muhammad, kata Nabi SAW, janganlah sampai di dalam diri Anda, kata Allah, ada miryah, ada keraguan. Keraguan tentang apa? Tentang kesesatan dari apa yang mereka sembah. Bahwasanya mereka hanya menyembah selain Allah itu, hanya mengikuti orang tua mereka sebelumnya. Bukan karena dalil atau bukan karena hujah yang benar. Dan ini juga yang menjadi dalil bagi seluruh orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, yang mereka salah satu dalil mereka, inilah yang kami dapatkan dari orang tua kami terdahulu. Inilah yang kami peroleh dari orang tua kami terdahulu. Allah SWT katakan, wa inna lamuwafuhum nasibahum ghairu manqus. Dan kami akan benar-benar memberikan lamuwafunahum aw lamuwafuhum, sungguh kami, kata Allah SWT, benar-benar akan memenuhi bagi mereka bagian mereka, maksudnya akan dipenuhkan bagian mereka dari balasan tanpa sedikit pun dikurangi. Artinya akan diberikan kepada mereka jatah mereka sesuai dengan porsi mereka, tidak akan dikurangi dari keburukan yang mereka lakukan tersebut. Maka ini sebuah ancaman dari Allah SWT, bahwasanya Allah SWT akan memberikan azab kepada mereka dan tidak akan dikurangi. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan, walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sungguh kami telah memberikan, kata Allah SWT, kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab, yaitu Taurat. Fakhtulifa fi, kemudian kitab tersebut menjadi perselisihan di antara mereka, maksudnya para kaum Nabi Musa alaihissalam. Telah diberikan kepada mereka kitab berupa Taurat yang mestinya dengan
adanya kitab tersebut mereka mendapatkan hidayah. Dan seseorang tentunya kalau mendapatkan hidayah tidak berselisih. Seseorang ketika dia mendapatkan petunjuk berarti dia tahu jalan yang benar. Tapi justru kata Allah SWT, sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab, justru fakhtulifa fi, justru mereka berselisih dalam hal tersebut. Di mana sebagian mereka beramal dengan Taurat dan itu sangat sedikit. Sebagian lagi menyembunyikan kebenaran dari kitab Taurat. Sebagian lagi merubah-rubah kitab itu. Ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa terhadap kitab yang Allah berikan. Yang mestinya Allah SWT turunkan wahyu. Justru mereka mendapat hidayah. Justru mereka mendapat petunjuk. Tidak berselisih mestinya. Karena sudah ada kitab. Ini pedoman. Seorang tentunya kalau sudah ada pedoman mestinya enggak berselisih lagi. Kapan seseorang berselisih? Karena enggak ada pedoman. Enggak ada standar mana kebenaran ini. Sudah diturunkan standar kebenaran itu, pedoman itu sudah diturunkan, hidayah sudah disampaikan, justru mereka berselisih. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ada yang merubah-rubah kitab, ada yang menyembunyikan kebenaran dan seterusnya. Allah SWT katakan walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimat Allah SWT sudah mendahului mereka, laqudiya bainahum. Sungguh Allah SWT akan menimpakan kepada mereka azab. Kalau bukan Allah SWT telah menetapkan, telah mentakdirkan segala sesuatu, maka sungguh Allah SWT akan menghancurkan mereka. Yaitu Allah SWT akan memberikan kepada mereka azab. Makanya Allah Ta'ala disebutkan bahwasanya setelah Nabi Musa alaihissalam, Allah SWT tidak menghancurkan umat-umat. Berbeda dengan umat sebelum Nabi Musa. Kaum Nabi Nuh yang mereka membangkang kepada Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah SWT. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud. Tapi setelah Nabi Musa, setelah Allah SWT menghancurkan Fir'aun, setelah itu tidak. Allah SWT katakan kalau bukan karena kalimat yang sudah mendahului, yaitu Allah SWT sudah menuliskan takdir, di mana Allah SWT tidak menghancurkan kaum itu, walaupun mereka mendustakan. Di sini Allah SWT katakan kalau bukan karena takdir dari Allah SWT, laqudiya bainahum, sungguh mereka akan dihancurkan. Itu kaum Nabi Musa yang mereka merubah-rubah kitab Taurat, yang mereka berselisih, yang mereka menyembunyikan kitab Taurat, kebenaran dari kitab tersebut. Begitu juga kaum Quraisy yang mereka mendustakan Nabi SAW, maka mereka juga tidak dihancurkan oleh Nabi SAW, oleh Allah SWT. Allah SWT katakan, wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sungguh mereka benar-benar berada di dalam keraguan dan keraguan. Wa innahum lafi syakkin, syakkin artinya adalah ragu, sesungguh, dan sungguh mereka berada benar-benar dalam keraguan. Murib, murib artinya juga ragu. Ya, benar-benar mereka berada dalam keraguan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Padahal Allah SWT sudah menurunkan Al-Quran, tapi mereka ragu. Begitu juga umat terdahulu. Di sini kaum Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, yang mereka Allah SWT sudah turunkan kepada mereka kitab Taurat. Tapi justru mereka tidak mengamalkan kitab Taurat, justru mereka menyembunyikan kebenaran atau malah merubah-rubah kitab Taurat tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sungguh kata Allah SWT, benar-benar Allah SWT akan memberikan balasan kepada mereka terhadap amalan mereka. Dan sungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka ini adalah juga sebuah ancaman dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT mengetahui apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi terhadap kitab mereka Taurat, bagaimana mereka mendustakan, bagaimana mereka merubah-rubah kitab tersebut. Begitu juga Allah SWT mengetahui apa yang mereka lakukan dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman. Ketika Allah SWT sudah menurunkan Al-Quran, kitab yang paling sempurna, justru orang-orang Quraisy ketika itu mendustakan. Sungguh kata Allah SWT, kami akan memberikan balasan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap amalan mereka di dunia ini. Maka Allah SWT akan memberikan balasan. Allah SWT akan menghisab. Innahu bima ya'maluna khabir. Bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh manusia, yang besar atau yang kecil, maka Allah SWT mengetahui, dan Allah SWT akan berikan balasan. Allah akan hisab. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW, fastaqim, maka istiqamahlah. Apa arti istiqamah? Itu luzumut ta'ah, itu senantiasalah berada di atas ketaatan. Luzum as-siratal mustaqim, senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Fastaqim, maka istiqamahlah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya istiqamah itu sesuai dengan syariat. Istiqamah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Bukan istiqamah menurut selera kita, kemauan kita, bukan. Hendaknya kita istiqamah, tapi istiqamah bagaimana? Sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Seorang berada dalam ketaatan sesuai dengan syariat. Bagaimana Allah SWT dan Rasulnya menyuruh kita untuk istiqamah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah SWT yang wajib, kemudian yang sunnah, meninggalkan larangan Allah yang haram, kemudian yang makruh. Maka kita diperintahkan istiqamah kama umir, sebagaimana diperintah. Bukan istiqamah atau melakukan ibadah sesuai dengan kemauan kita, tidak. Maka orang melakukan ibadah sebenarnya dia sesuai syariat, bukan sesuai dengan keinginan sendiri atau tradisi, bukan begitu. Tapi istiqamah di jalan Allah sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan syariat. Tidak boleh membuat hal-hal yang baru dalam beribadah kepada Allah SWT. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang ibadah, karena sudah sempurna ajaran Islam. Maka fastaqim kama umirta, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan juga orang-orang yang bertaubat bersama engkau wahai Muhammad. Siapa maksudnya? Itu para sahabat. Wa la tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Maka ayat ini menunjukkan, memberikan isyarat bahwasanya ada seorang yang mereka melakukan istiqamah tapi melampaui batas, dalam artian menyalahi syariat.
Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Tidak menyelisih syariat atau melampaui batas. Maka ini dilarang. Fastaqim kama umirta. Yaitu beristiqomalah sebagaimana yang disyariatkan, bukan menyelisihi syariat. Ada orang yang dia beribadah tapi dia tidak sesuai dengan syariat, menyelisihi syariat. Allah perintahkan justru dia tidak lakukan. Allah larang justru dia lakukan. Itu berarti dia menyelisihi, tidak sebagaimana yang diperintahkan. Kita diperintahkan fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana yang disuruh. Apa yang disuruh? Kalau ini disuruh, ini wajib, maka dilakukan. Kemudian wala tataghaw, jangan melampaui batas. Ada orang yang dia tidak menyelisihi tapi dia melampaui batas. Maka ini juga dilarang. Seorang melakukan ibadah tapi dia melampaui batas, berarti apa? Tidak sesuai syariat. Kita diperintahkan untuk istiqamah sesuai sebagaimana yang diperintahkan. Misalnya apa? Kita sholat sebagaimana yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Ada waktunya, ada tata caranya, ada jumlahnya yang sudah ditentukan. Ikuti hal tersebut. Itu sebagaimana diperintahkan. Jangan selisihi. Jangan kita menyelisihi secara sengaja. Atau juga jangan melampaui batas. Melampaui batas berarti melewati batas yang sudah ditetapkan. Kita diperintahkan melakukan amalan sesuatu, kita lakukan sesuai dengan batas tersebut. Kalau sudah ditentukan jumlahnya misalnya, tidak kita tambah. Kalau sudah ditentukan. Dan juga tidak dikurangi. Kalau berarti orang yang melampaui jumlah tersebut berarti dia melampaui batas. Makanya Nabi SAW misalnya dalam wudu menyebutkan bahwasanya kita berwudu itu maksimal 3 kali. Itu maksimal. Maka kata Nabi, siapa yang menambah, faman zada faqad tagha, kata Nabi. Siapa yang menambah bilangan wudu, ini salah satu contoh. Bilangannya sudah ditentukan. Maksimal kita basuh anggota wudu 3 kali. Siapa yang menambah dari 3 kali, faqad tagha, dia sudah melampaui batas. Dia tidak menyelisih, tapi dia melampaui batas, menambah sesuatu yang sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, segitu. Salat subuh 2 rakaat, ya lakukan seperti itu. Tidak perlu ditambah, tidak boleh ditambah. Kalau kita tambah berarti melampaui batas. Berapa jumlah yang sudah ditentukan? Ikuti. Tawaf 7 kali, ya sudah ikuti seperti itu, jangan ditambah. Sebab kalau kita menambah berarti kita tagha, artinya sudah melampaui batas. Maka kita dilarang ya. Dalam istiqamah ikuti, jangan selisihi. Kalau selisihi berarti benar-benar ya menyelisihi. Kita misalnya disuruh sujud kemudian kita berdiri saja, jelas menyelisihi. Berbeda dengan apa yang diperintahkan, itu menyelisihi. Atau apa dilarang kita melampaui batas. Maka ini 2 larangan. Kita istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beragama ini sebagaimana yang diperintahkan. Bagaimana kita diperintahkan, itu lakukan. Jangan menyelisihi. Dan jangan ya melampaui batas. Ada orang yang dia suka melampaui batas, melewati hal yang sudah ditetapkan. Ini juga terlarang. Kenapa? Agama sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Kemudian Allah SWT mengatakan, innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah SWT melihat apa yang kalian lakukan. Dalam kita beribadah kepada Allah SWT,
Allah SWT melihat. Dan disebutkan ayat ini Allah alam dalam hadis yang mursal dari seorang tabi'in Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bahwasanya ayat inilah, yaitu ayat surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya di awal pembahasan surah Hud disebutkan hadis bahwasanya Nabi SAW menyebutkan syayyabatni Hudun wa akhwatuha, yaitu surah Hud dan saudari-saudarinya telah membuat aku beruban. Kemudian ditanyakan kepada Abdurrahman As-Sulami, apakah kisah-kisah umat terdahulu yang Allah ceritakan di dalam surah Hud ini yang membuat Nabi SAW menjadi beruban? Bukan, tapi ayat ini, kata beliau, yaitu fastaqim kama umirta, yaitu beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya istiqomah sebagaimana diperintahkan itu bukan perkara yang ringan, berat. Kita diperintahkan untuk istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, bukan menurut selera kita. Dan istiqomah ya mudah mengucapkannya, susah melakukan. Bagaimana kita tetap senantiasa di atas ketaatan kepada Allah SWT. Maka ini bukan perkara yang ringan. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat selanjutnya, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Dan janganlah kalian menjadi condong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, yang mana kalau kalian condong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, maka neraka Allah SWT, maka kalian akan ditimpakan neraka, atau kalian akan mendapatkan siksa neraka, dan tidak ada bagi kalian penolong selain daripada Allah SWT. Kemudian kalian setelah itu tidak mendapatkan pertolongan, atau kalian tidak ditolong. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, setelah menyuruh istiqamah sebagaimana diperintahkan, kemudian apa? Jangan mengikuti orang-orang yang zalim. Jangan condong kepada orang-orang yang zalim, melakukan kezaliman. Baik kezaliman yang paling besar, kesyirikan, kekufuran, atau kezaliman yang lain yang sifatnya kepada manusia atau makhluk. Janganlah condong kepada orang yang melakukan kezaliman, dosa dan maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan kezaliman akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT mengatakan, wa aqimis shalah, maka dan dirikanlah salat tarafayin nahar, yaitu di waktu dua ujung siang. Dia dua ujung, maksudnya awal dan akhir. Awal siang dan akhir siang. Taraf artinya ujung. Dua ujung siang maksudnya awal dan akhir, itu ujung. Wa zulafan minal lail, dan sebagian waktu dari waktu malam. Ayat ini para ulama menjelaskan, wa aqimis salata tarafayin nahar, dan dirikanlah salat tarafayin nahar di dua ujung waktu siang. Yaitu apa maksudnya? Yaitu awal dari siang, yaitu salat subuh, itu awal. Kemudian ujung yang selanjutnya adalah salat zuhur dan asar, kata para ulama. Maka wa aqimis salata tarafayin nahar, kata Abdullah bin Abbas, yaitu salat subuh. Sebagian mengatakan salat subuh dan salat maghrib. Sebagian lagi mengatakan salat subuh dan asar.
Tapi pendapat yang lainnya mengatakan apa? Tarafayin nahar artinya adalah awal dari siang yaitu salat subuh dan akhir siang adalah salat zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail dan waktu sebagian dari waktu malam yaitu salat maghrib dan isya. Makanya para ulama menjelaskan, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang waktu salat 5 waktu. Yaitu dirikanlah salat di 2 ujung siang dan sebagian dari waktu malam. Maksudnya 2 ujung siang adalah awal dari siang itu adalah subuh, kemudian ujung akhir dari siang adalah zuhur dan asar, kemudian wazulafa minal lail waktu malam yaitu maghrib dan isya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Isra, Allah SWT kata aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah SWT kata aqimis salata liduluki syams, dirikanlah salat karena matahari sudah condong ke barat. Salat apa itu? Zuhur dan asar. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, yaitu sampai malam sudah gelap, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan Quran yang dibaca ketika salat subuh. Itulah salat 5 waktu. Sebagaimana juga ayat ini. Allah SWT mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa. Di mana Allah SWT menyebutkan juga dalam surah An-Nisa, Allah SWT mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhkan diri dari dosa besar, maka akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Itu dosa di sini maksudnya sayyi'at di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Itu salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapuskan dosa di antara waktu-waktu tersebut selama seseorang menjauhkan dirinya dari dosa besar. Maka maksud dari ayat ini innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan seorang akan menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa maksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka para ulama jelaskan dihapuskan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hasanat maksudnya adalah kebaikan. Apa saja kebaikan? Tentunya kebaikan yang paling besar seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan salat. Sebenarnya tadi Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Maka salat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ara'aitum law anna bibabi ahadikum naharan ghamran yaghtasilu fi kulli yawmi 5 marratin hal yubqi min daranihi syai'an qalu la ya Rasulullah wa kadzalika salawatul khams yamhullahu bihinna adz-dzunub wal khataaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya salah seorang di antara Anda di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi di sungai tersebut 5 kali setiap harinya, apakah masih tersisa kotoran dari badannya? Kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka para sahabat mengatakan tidak. Begitulah kata Nabi SAW, salat yang 5 waktu yang menghapuskan dosa-dosa. Seorang ketika dia salat subuh, kemudian dia melakukan dosa setelah itu, kemudian setelah itu dia salat zuhur. Salat zuhur menghapuskan dosa yang dia lakukan antara subuh dengan
zuhur, dan begitu seterusnya. Maka ini keutamaan. Seseorang melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tentunya paling besar di antara ibadah adalah sholat. Bagaimana seorang melakukan ibadah sholat, sholat Jumat, kemudian puasa, kemudian dalam hadis yang lain juga umrah. Itu semua akan menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Yaitu seorang ketika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis hadis yang diberikan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, wasiat Nabi kepada Abi Dzar dan juga Mu'adz, yaitu Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah SWT di mana saja Anda berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Yaitu ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang menghapusnya. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, kata Rasulullah SAW. Yaitu ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang menghapus dosa. Maka perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa. Maka ini karunia dari Allah SWT. Seorang ketika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut menghapuskan dosanya. Termasuk juga ya, berwudu. Seorang ketika dia berwudu dengan sempurna, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan, beliau mengatakan man tawaddoa, ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddo wa qala man tawaddoa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu sebagaimana wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia tidak berbicara dalam hatinya, maksudnya dia khusyuk dalam salatnya, maka Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Maka ini keutamaan. Seorang berwudu, dia melakukan salat, itu menghapuskan dosa-dosa. Kemudian Allah SWT mengatakan, dzalika dzikra lidzakirin. Itulah sebagai peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah, juga bagi orang-orang yang dia ingin mendapatkan pelajaran. Dzalika dzikra lidzakirin. Peringatan, pelajaran bagi orang yang senantiasa ingat kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, sungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah SWT dalam ayat sebelumnya, ayat 114 mengatakan wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Kemudian ayat 115 wasbir, dirikanlah salat kata Allah. Kemudian apa? Dan bersabarlah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, yaitu jadikanlah atau minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan salat. Maka seorang jika ingin mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dengan dia apa? Dengan salat dan dia sabar. Maka sabar dan salat itu adalah yang akan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Senantiasa dia salat, dijaganya. Dan memang ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salat itu butuh kesabaran. Wa aqimis salata tarafayn nahar. Dirikanlah salat kata Allah. Kemudian wasbir, sabar. Maka salat, terutama salat yang 5 waktu, salat yang wajib, butuh kesabaran. Seorang bisa melaksanakannya dengan sempurna, tepat waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki, itu butuh kesabaran. Kalau tidak berat. Allah katakan di sini wasbir, ya bersabarlah. Setelah Allah perintahkan aqimis salat, dirikan salat yang 5 waktu, sabar. Maka ternyata mendirikan salat butuh kesabaran dalam menjaga ibadah tersebut. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyia-nyiakan pahala ganjaran orang-orang yang melakukan ihsan. Maka
seorang dikatakan melakukan kebaikan atau ihsan, itu salah satu pilar dari ihsan adalah dia sholat dan bersabar. Dia mampu mendirikan sholat dan dia bersabar, maka itu adalah salah satu ciri orang-orang yang muhsin. Karena Allah katakan di sini, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang muhsin. Yang mana yang muhsin? Yang mendirikan sholat dan bersabar. Nah, Allah Ta'ala alam, ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini dari pembahasan surah Hud, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan akhir insyaallah pada kesempatan yang akan datang dari surah Hud. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.